Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama dengan Sukor Sekuritas. Dan untuk membahas prospek IHSG, kita telah terhubung bersama dengan Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas. Terima kasih Mas Bernardus telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Kita lihat di mana IHSG hari ini euforia ya, hampir kita lihat bahkan menyentuh level 6.100 untuk tertingginya. Menurut Anda apa tentunya sebenarnya faktor yang spesifik yang memang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini? Ya, jadi kita bisa melihat jika perdagangan 2 hari yang lalu kita melihat masyarakat dan juga investor mengalami kepanikan akibat kasus COVID-19 yang melonjak cukup signifikan, bahkan sempat mencapai hampir 14.000 per harinya, dengan rata-rata di 7 hari terakhir di angka 11 sampai 12.000 kasus. That's why ini mengakibatkan IHSG terkoreksi cukup signifikan dari angka 6.100 hingga sempat menyentuh angka 5.884 di pembukaan kemarin. Akan tapi kemarin di closing masuk di angka 5.993 karena mulai ada kepercayaan bahwa istilahnya pemerintah ini akan mampu menangani COVID-19 dengan baik dengan distribusi vaksin yang terus dilakukan, dan tentu saja kita bisa melihat bahwa upaya pemerintah, dengan berbagai kebijakan untuk ekonomi tetap jalan walaupun COVID-19 ini terjadi. Karena sebelumnya ada ketakutan lockdown, tapi pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan lockdown dan tetap beroperasi seperti biasa. Walaupun toko-toko ditutup maksimal jam 8 malam. Selain itu, sentimen positif lainnya adalah terkait mengenai Dow Jones yang malam tadi menguat di angka 1,27% dan mencetak rekor dalam 3 bulan terakhir all time high. Yang mana kita bisa melihat di Dow Jones sana penguatan tertinggi ada di sektor energi yang dipercaya akan mampu recover terlebih dahulu dibandingkan dengan ekonomi lainnya. Oleh karena itu tidak mengherankan hari ini IHSG menguat cukup signifikan ditutup di angka 6.087, tetapi ingat masih ada resisten angka 6.127 yang menurut saya masih akan sulit ditembus karena masih ada ketidakpastian terutama terkait COVID-19 yang terus melonjak. Baik, Mas Bernardus tadi ya, balik lagi bagaimana pemerintah menangani COVID-19 dan ini adanya sebuah peningkatan pembatasan yang lebih ketat, lalu adanya PPKM Mikro. Apakah ini akan begitu spesifik menghambat pergerakan IHSG atau tidak sih menurut Anda? Atau seberapa besar ini akan mempengaruhi juga? Oke, jadi sebetulnya PPKM Mikro ini telah diterapkan pemerintah beberapa saat yang lalu juga. Selama ini PPKM Mikro telah diterapkan, sehingga hal ini bukan sesuatu yang mengagetkan buat para investor. Yang sedikit berubah dibandingkan dengan sebelumnya, hanya saja pembukaan toko yang awal mulainya jam 9 malam bisa dibuka, sekarang ditutup jam 8 malam. Akan tapi itu tidak akan berdampak terlalu banyak terkait mengenai perputaran ekonomi di Indonesia. Hanya saja mungkin karena kasus COVID-19 yang tinggi ini, masyarakat akan cenderung untuk lebih banyak beraktivitas di rumah, WFH diperketat, dan lain sebagainya. Nah inilah yang nantinya akan menjadi kendala, concern dari para investor. Tetapi dari Bapak Menteri Luhut menyatakan bahwa beliau masih optimis di Q2 nanti pertumbuhan ekonomi ada di angka 7%. Sehingga dengan pernyataan beliau ini mengakibatkan para investor optimis bahwa market Indonesia ini masih cukup menarik. Apalagi kita jika dibandingkan dengan market negara berkembang lainnya seperti Jepang, Korea, kita cukup tertinggal. Kita belum mencetak all time high. Mereka terus mencetak all time high. Sehingga IHSG masih dianggap cukup menarik untuk investor asing, sehingga asing pun mulai inflow, terutama ke bank-bank besar untuk saat ini. Oke, baik. Nah ini juga cukup menarik ketika Moody's mengatakan atau mengimbau bahwa Asia dikendalikan pandeminya sebelum The Fed akan mengetatkan moneternya. Ini bagaimana pendapat Anda dengan hal ini? Ya, menurut saya kita bisa melihat dari pernyataan Powell beberapa saat yang lalu bahwa pernyataan yang sempat menguncangkan Dow Jones dan berbagai bursa dunia lainnya adalah terkait mengenai tapering atau peningkatan suku bunga yang akan dipercepat. Tetapi akhirnya beliau pun menyatakan bahwa saat ini belum merupakan saat yang tepat untuk menaikkan. Menaikkannya masih di kisaran tahun 2023, masih cukup lama dari sekarang. Dan bagaimana dia mengatasi inflasi yang cukup tinggi di Amerika Serikat sana adalah dengan mengurangi pembelian bond di sana. That's why dengan menjaga stabilitas ekonomi tanpa menaikkan suku bunga, ini akan menjadi sentimen yang cukup positif untuk bursa seluruh dunia, karena investor akan cenderung lebih
menaruh investasinya ke instrumen yang lebih berisiko daripada taruh ke instrumen yang lebih safe tetapi suku bunganya cukup rendah, yakni 0,25% di Amerika Serikat sana. Dan saya yakin tapering ini tidak akan terjadi cukup cepat dan berdasarkan pernyataan Powell masih tahun 2023. Sehingga investor tidak perlu waspada, tetapi khusus Indonesia yang perlu kita waspadai adalah terkait COVID-19. Jangan sampai ini merebak seperti yang terjadi di India. Seperti itu. Oke, baik. Baik, ini juga yang menarik terkait dengan saham bank digital nih, Mas Bernardus. Bagaimana Anda melihat saham-saham bank digital ini hingga akhir Juni ini? Menurut Anda seperti apa tentunya? Ya, untuk bank digital kita sudah melihat satu bank digital yang akan sangat kuat yang akan muncul di Indonesia adalah Arto. Di mana Arto ini sendiri kita melihat dia akan memiliki ekosistem Goto atau bergabung dengan ekosistem Goto. Yang mana tentu saja ini akan mengakibatkan puluhan juta user yang telah melakukan download aplikasi Gojek dan Tokopedia akan langsung terkonek dengan Arto ke depannya. Sehingga para investor sangat yakin ke depannya Arto ini akan mampu mengakuisisi puluhan juta nasabah secara cepat melalui cross-selling dengan Gojek dan Tokopedia. Dan kami dari Sekuritas sendiri pun telah menargetkan Arto di harga 15.000 untuk best skenario-nya, tetapi untuk best skenario-nya kita bisa optimis di angka 20.000, walaupun target dasar kita di angka 15.000. Kemudian ada beberapa bank lainnya yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah BBYP, di mana BBYP ini kepemilikannya sekitar 30-40%-nya adalah Akulaku, yang mana Akulaku di belakangnya di backup oleh namanya Alibaba yang memiliki kekuatan finansial cukup kuat. Dan sebentar lagi BBYP juga akan melakukan red issue. Dan saat ini harga BBYP sedang di level support, sehingga bisa diperhatikan juga. Dan yang ketiga yang bisa kita perhatikan adalah ekosistem MNC, yang mana MNC memiliki RCTI Plus, Vision Plus, dan juga subscriber dari MNC Vision yang jumlah usernya telah mencapai 70-80 juta user. Selain dari channel-channel dari YouTube dan juga news portal yang mencapai ratusan juta subscriber, yang mana ini bisa menjadi peluang yang menarik untuk BABP mengkonversi dari usernya di tempat yang lain, dari RCTI Plus ke MNC Vision ke BABP, ataupun dari subscribernya maupun dari artis-artisnya. Akan tapi ini yang menjadi pertanyaan untuk BABP, bagaimana mereka akan melakukan konversinya, ini yang akan masih menjadi pertanyaan oleh para investor. Oleh karena itu kecenderungannya BBYP dan BABP pergerakannya jauh lebih volatile daripada Arto yang cukup solid, karena telah didukung oleh ekosistem yang jelas bagaimana mengkonversi nasabah-nasabahnya atau customer dari Goto ke Arto, seperti itu. Mas Bernardus, ini kalau kita lihat evaluasi dari bank digital ini, apa sebenarnya yang harus diwaspadai oleh investor? Apakah memang harus memperhatikan juga fundamentalnya dengan cermat seperti itu? Ya, untuk saat ini yang perlu kita perhatikan dari bank digital, selain kita melihat dari sisi fundamental, kita harus melihat ekosistemnya dulu. Seberapa besar ekosistem yang dimiliki oleh bank digital tersebut. Setelah kita melihat ekosistem, yang kedua kita melihat bagaimana kemudahan dari ekosistem yang ada itu untuk dikonversikan menjadi nasabah bank tersebut. Dan jika kemudian itulah ada, kita nanti akan bisa melihat ke depannya bagaimana progres growth rate dari jumlah user di bank-bank tersebut, dari jumlah user yang ada di ekosistem tersebut. Konversinya semakin baik, tentu saja akan semakin baik untuk bank digital tersebut. Oleh karena itu, yang perlu kita perhatikan selain conversion rate dan growth rate, tentu saja kita perlu perhatikan namanya price to sales ratio ke depannya. Walaupun untuk saat ini kita masih belum bisa melihat bagaimana price to sales ratio-nya, tapi kita bisa lihat berbagai proyeksi dari analis mengenai bagaimana konversinya nanti ketika ekosistem tersebut betul-betul telah terkonsolidasi menjadi satu. Arto sudah memiliki Goto, tapi bagaimana dengan BBYP dan BABP? Ini yang masih menjadi pertanyaan, sehingga untuk BABP dan BBYP ini masih bergerak cukup volatile. Oke, baik. Rekomendasi saham besok menurut Anda seperti apa? Apa saja kira-kira, Mas Bernardus? Oke, jadi kita bisa melihat bahwa di Amerika Serikat sana yang mengalami kenaikan signifikan adalah di sektor energi. Dan kita baru saja melihat pengumuman dari Kementerian dan juga Pak Jokowi yang menyatakan bahwa pabrik baterai nasional akan groundbreaking di bulan Juli. Ini akan menjadi sentimen yang sangat positif sekali untuk saham-saham kaitannya mengenai nikel dan juga timah sebagai pendukungnya. Sehingga
Pertama, kita melihat Antam saat ini di angka 2270 cukup menarik. Kita bisa strategi buy on weakness dengan target pertama di 2470 dan resisten kedua di 2550 dengan target dari support sekuritas di 3900. Dan juga Inco, di mana harga sekarang di kisaran 4.400 dengan target pertama di angka 4.700 dan target kedua di angka 4.840 dengan target fundamental di angka 7.800 dan Timah atau TIMS, di mana harga sekarang di kisaran 1.500 dengan target pertama di angka 1620 dan nextnya 1660 dengan target fundamental di angka 2350. Kemudian yang kedua, kita melihat juga pemerintah saat ini sangat suportif terhadap industri sawit, di mana biaya ekspor sawit akan diturunkan. Sehingga tentu saja ini akan menopang perusahaan-perusahaan sawit, terutama saat ini perusahaan sawit yang lagi booming adalah TAPG, yang dikabarkan akan ada M&A, di mana dia akan membeli sahamnya di SNG, di mana saat ini harganya di kisaran 750 sampai 800 dengan target price di angka 950. Kemudian dari sisi lainnya lagi, kita melihat bahwa di berbagai belahan dunia lainnya harga properti sudah mulai naik signifikan di Amerika, di Eropa, dan saat ini suku bunga cukup rendah 3,5%. Kapan lagi kita bisa beli rumah dengan suku bunga serendah ini? Oleh karena itu salah satu properti landed house yang cukup menarik untuk kita simak adalah SMRA, di mana harga sekarang 855, kita targetkan dari support sekitar 1.100 dengan resisten yang perlu kita waspadai di angka 870, 900, dan 960. Dan yang terakhir adalah infrastruktur, yang mana kita saat ini WFH, COVID mulai menggila, sehingga penggunaan data akan semakin dibutuhkan. Dan data ini dibutuhkan pertoweran, yang mana menopang provider-provider tersebut untuk menyuplai sinyal, menyuplai data pada para nasabah. Oleh karena Tepic menjadi salah satu yang menarik karena baru saja mengakuisisi ribuan tower, di mana saat ini harga di kisaran angka 3.200-an, dan jika dia mampu break resisten angka 3.250 akan menjadi nilai all time high-nya. Dan kami dari Sukor Sekuritas untuk Tepic mentargetkan di angka 4.000, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bernardus telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, demikian Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas.